Iya. Halo, gimana? Aduh, Halo. ap- Halo. Halo. Hai. Hai. Namaku Kio. Hai. Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Pembicaraan dengan Royal Antwerp terkait Sean Lamens sedang berlangsung, terkait biaya transfer sekitar 20 juta euro, dan negosiasi terus bergerak maju. Sean Lamens sudah menyatakan setuju untuk bergabung dengan Manchester United. Ketika kita membutuhkan pemain baru di lini tengah, belum ada kepastian, tapi sekarang sudah ada pergerakan yang lebih konkret untuk mendatangkan kiper baru, yaitu Sean Lamens, pemain muda berusia 23 tahun yang bermain bersama Royal Antwerp, salah satu klub di Liga Belgia. Sebetulnya ini bukan berita baru ya, karena sudah hampir sekitar 1 bulan sebelumnya sudah ada rumor terkait Sean Lamens ini. Dan kalau kita lihat profil dari pemain ini, memang secara usia masih muda. Tapi dia secara kualitas ya tentu bisa menjadi suksesor baru di Manchester United. Dan kabarnya Sean Lamens ini didatangkan untuk menjadi pesaing utama bagi Andre Onana untuk memperebutkan posisi utama kiper Manchester United. Karena kalau kita melihat ya, memang kemarin setelah performa dari Altay Bayindir yang masih ada blunder-blunder fatal yang membuat Manchester United mengalami kekalahan, pun Andre Onana juga sering melakukan hal serupa dengan blunder-blunder yang merugikan Manchester United. Maka dari itu mungkin setelah ada rapat internal dengan struktural manajemen di Manchester United, Sean Lamens akhirnya salah satu opsi yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dibandingkan pembelian di lini tengah, karena sebetulnya Manchester United juga ingin mendatangkan pemain baru di lini tengah, tapi karena opsinya yang terbatas dan target utamanya juga terlalu mahal, yaitu Carlos Baleba, sepertinya mendatangkan kiper baru akan menjadi prioritas selanjutnya setelah mendatangkan Benjamin Sesko. Dan Sean Lamens ini kalau kita melihat performa dari pemain ini, sebetulnya meskipun secara usia masih muda, tapi Sean Lamens ini secara statistik dia lebih unggul di duel udara dan shot stoppernya gitu loh. Jadi kalau dibandingkan Andre Onana, Altay Bayindir, Sean Lamens ini justru lebih bagus dengan usia yang lebih muda tapi kualitas yang lebih baik. Meskipun kita tidak bisa sepenuhnya membandingkan secara statistik karena kualitas Liga Belgia dengan IPL pasti berbeda. Tapi secara potensi ya Sean Lamens ini memang memiliki potensi untuk bisa tampil lebih bagus lagi. Selain itu Manchester United ini kan menjadi klub impian dari si Lamens ini. Makanya masalah kesepakatan personal udah beres, hanya struktur pembayaran untuk mendatangkan Sean Lamens ini. Ya, sepertinya sudah diberitakan tadi sekitar 20 juta euro atau 17 juta pound sterling dan struktur lain yang sedang dibahas karena Royal Antwerp ini ingin memasukkan klausul keuntungan penjualan kembali di dalam kesepakatan tersebut. Tapi dari kubu Manchester United tidak terlalu tertarik untuk memasukkan klausul kesepakatan itu. Ya, kalau misalkan sudah ada lampu hijau dari sang pemain, seharusnya minggu ini sudah selesai. Sudah resmi kesepakatannya. Mengingat bursa transfer hanya tersisa 10 hari lagi. 10 hari dan kita belum mendatangkan gelandang baru. Ini agak repot juga teman-teman ya. Oke lah kiper baru, tapi kan ini tidak akan langsung jadi pemain utama
tujuannya Sean Lammens ini kan untuk memperebutkan posisi utama dengan Andre Onana. Jadi akan lebih banyak persaingan di posisi kiper. Nggak tahu statusnya Altay Bayindir ini nanti akan dijual atau enggak. Tapi untuk Sean Lammens ini sepertinya akan diproyeksikan untuk jangka panjang bersama Manchester United. Jadi untuk kiper-kiper muda akan ada Sean Lammens, terus Radek Vitek, Dermot Mee. Nah, ini 3 kiper muda ini yang akan menjadi penjaga gawang masa depan Manchester United. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Fenerbahce telah masuk dalam persaingan untuk mendapatkan Antony secara total dan telah menginformasikan bahwa beberapa jam terakhir mereka bersedia membayar 45 juta euro sesuai permintaan Manchester United. Menanggapi situasi dari Antony, ya sebetulnya manajemen kan sudah sempat memberikan ultimatum kepada pemain-pemain buangan Manchester United. Kalau tidak segera mendapatkan klub baru, ya pasti akan diasingkan secara terus-menerus. Dan sekarang melihat tawaran dari Fenerbahce untuk mendatangkan Antony dengan harga yang masih terbilang sesuai, ya pantas, layak, harusnya sih bisa segera dilepas, mengingat bursa transfer Turki itu sampai tanggal 12 September kalau nggak salah, lebih lama dari Liga Inggris. Jadi harusnya Antony tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh, karena Fenerbahce pun dilatih oleh pelatih yang sudah memiliki pengalaman banyak sekali, sudah melalang buana dengan banyak klub, yaitu Jose Mourinho. Terus mantan pemain Manchester United juga bermain di Fenerbahce, yaitu Fred. Maka dari itu harusnya ini menjadi kesempatan yang bagus bagi Antony kalau ingin mendapatkan klub yang bisa memberikan dia jaminan untuk tampil secara reguler. Apalagi ini sudah hampir 1 tahun menjelang persiapan menuju Piala Dunia 2026. Jadi para pemain tidak ada alasan untuk mempertimbangkan soal gaji, lingkungan, kredibilitas klub. Ya, yang penting itu dapat klub baru, ya bisa tampil secara reguler untuk menjaga kebugaran pemain, untuk meningkatkan kualitas pemain, dan memiliki peluang lebih besar untuk dilibatkan dalam Piala Dunia 2026. Karena kalau kita lihat kayak Garnacho kemarin, karena arogansinya dan lain sebagainya, dia terancam untuk tidak bisa tampil di Piala Dunia bersama Argentina. Karena apa? Karena ya masalah attitude lah, masalah kualitas lah, dan pelatih-pelatih timnas tentu akan mempertimbangkan lebih jauh dalam melibatkan pemain-pemain yang bermasalah dengan klubnya saat ini gitu loh. Sebetulnya sangat disayangkan juga ya, karena Antony ini bukan termasuk pemain yang toksik. Dia itu hanya ingin pindah ke Real Betis. Tapi masalahnya Betis itu nggak punya uang untuk mempermanenkan Antony. Nah, sedangkan dia tidak mau mempertimbangkan klub-klub lain gitu loh. Nah, ini yang masih menjadi kendala. Ya semoga Liga Turki bisa menjadi solusi pemain-pemain Manchester United yang terbuang. Ya entah itu Antony, entah itu Sancho, entah itu Tyrell Malacia, ya bebas. Kalau Garnacho kan preferensinya tetap di Chelsea. Tapi pemain-pemain lain, ya aku berharap 4 pemain ini tetap bisa terjual sampai bursa transfer ditutup. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.